sini kembali lagi dengan Ibu ya. Pertemuan hari ini hari Senin, Pendidikan Agama Islam, Ibu di kelas 7B ya, benar ya? Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, maka sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. Minggu lalu sudah sampai surat Al-Kafirun. Oke. Jadi benar semuanya? Al-Kafirun ya? Ya. Jadi hari ini kita melanjutkan sampai surat Al-Ma'un dan ya sampai Al-Ma'un dulu aja ya. Oke. Ketua kelas mau dipimpin untuk berdoa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus ya. Oke, Ibu persilakan ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai berdoa ya anak-anak semua. Sudah berdoa, sudah tadarus ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kelas 7B ini ya. Siap-siap. Yang pertama ada Anin. Anin ada ya masuk. Oke, Anin masuk. Kemudian ada Lutfi. Lutfi masuk. Oke, Lutfi masuk. Bagus. Kemudian ada Nisha. Nisha. Ya, Nisha ada. Terus ini dilanjut dengan Olive. Ya, Olive. Lalu Resta. Baik. Dan terakhir ada Satria. Ya, Satria sudah masuk, semuanya sudah masuk ya. Alhamdulillah semuanya lengkap hari ini, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak semuanya masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang apa ya? Coba, ada yang tahu? Clara mungkin tahu? Boni ini, coba Boni kamu jelaskan apa pembelajaran minggu lalu kita kemarin. Ya, benar sekali ya. Pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang keutamaan sholat berjamaah.
apa saja keutamaan sholat berjamaah itu anak-anak? Oke. Ya, benar. Ya, jadi keutamaan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad ya. Baik dilakukan, sangat dianjurkan, tetapi jika tidak, juga tidak apa-apa ya. Benar. Oke anak-anak semuanya, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keutamaan sholat berjamaah, maka minggu ini, hari ini tepatnya, kita akan mempelajari bab baru. Siapa di sini yang tahu kita akan mempelajari bab apa? Ya, kita akan mempelajari bab sujud sunnah. Siapa yang pernah mendengar sujud sunnah? Nah, di sini tidak asing lagi ya bagi kita, kita mendengar tentang sujud sunnah. Mungkin dari adik-adik semua, anak-anak semua, ini pernah mendengar tentang sujud syukur. Ya, pernah? Nah, pernah kan? Lalu ada lagi sujud syahwi. Nah, pernah? Tidak? Oh, belum mungkin itu ya. Lalu kemudian ada sujud tilawah. Nah, mungkin baru 1-2 ini ya yang tahu. Coba kalian buka buku paket halaman 98. Oke, di sini ada yang pernah tahu apa sih artinya sujud itu? Nah, iya benar sekali. Sujud itu adalah salah satu rukun sahnya sholat. Iya, sholat. Saat kita sholat pasti kita bersujud ya, bener ya. Nah, ini nih berbeda. Jadi dia ini sunnah. Kalau di saat sholat itu kan wajib ya. Nah, itu sujud sunnah. Oke, jadi sujud sendiri itu adalah sebuah bentuk atau wujud dari seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada Allah dan atas penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi kita kalau sujud itu kita menghadap diri kepada Allah ya. Bener ya? Nah, begitu. Oke, sujud sunnah yang pertama itu ada sujud syukur. Oke, di sini siapa yang pernah atau melihat seseorang melakukan sujud syukur? Oke, di sini yang cowok-cowok nih terutama. Kalian pernah nggak melihat seorang pemain bola menendangkan bola ke arah gawang lawan, kemudian menang, berhasil, lalu dia melakukan sujud syukur atas kemenangannya itu? Pernah kalian melihat itu? Iya, dia sedang melaksanakan sujud syukur, atau dia itu sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah ia capai, karena semua itu tidak langsung adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Sujud syukur sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukron, yang berarti itu berterima kasih. Nah, itu kan menurut bahasa ya anak-anak semuanya. Kalau menurut istilah, sujud syukur itu adalah sujud yang dikerjakan oleh seorang muslim manakala mendapat kenikmatan atau terhindar dari musibah. Nah, sujud inilah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong hambanya, seperti itu. Oke anak-anak semua, kemudian yang kedua itu apa ya? Ada sujud apa? Ayo coba, kalian tahu? Benar sekali, ada sujud tilawah. Sujud tilawah, ada yang pernah mendengar? Atau mungkin ada yang pernah mencoba? Nah, ya, tilawah sendiri dalam bahasa Arab itu berarti membaca. Membaca apa sih Bu? Iya, membaca ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat saja. Seperti itu ya anak-anak. Ayat-ayat saja ini dalam Al-Quran hanya ada tertentu, jadi tidak semua ya, ingat. Setidaknya ada 15 ayat-ayat saja di dalam Al-Quran.
Berbeda dengan sujud syukur, sujud tilawah ini bisa dilakukan oleh orang dalam sholat maupun di luar sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Uman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, lalu membaca sebuah surat yang di dalamnya terdapat ayat saja. Maka beliau sujud dan kami sujud bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sedang membaca sebuah surat yang ada ayat sajanya ya. Lalu beliau sujud, kemudian sahabat-sahabatnya itu mengikutinya. Kemudian sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat ya, seperti yang ibu terangkan tadi. Yang utama ialah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, jika di luar sholat maka itu yang harus dikerjakan ya. Lalu sujud tilawah ini hanya sekali sujud ya, jadi tidak 2 kali sujud, hanya sekali sujud. Sementara itu jika dilakukan di luar sholat, ketika membaca Al-Quran di dalamnya terdapat ayat saja, maka segeralah bersiap untuk melakukan sujud tilawah. Dimulai dengan niat dan disusul dengan takbir, lalu sujud dengan membaca bacaan seperti saat kita sholat seperti itu. Setelah selesai sujud, maka membaca takbir, terus duduk dan salam, kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran yang tadi, yang terhenti karena kita telah menemukan atau bertemu dengan sujud saja tadi atau ayat saja. Lain jika tadi kita ditemukan dalam sholat sujud ini, maka jika ditemukan saat sholat berjamaah, makmum itu harus mengikuti imam, sebagaimana imam melakukan sujud tilawah. Jadi jika sholat berjamaah lalu imam membaca surat atau ayat sajah itu, lalu jika imam sujud maka makmum wajib mengikuti, seperti itu. Sebaiknya imam yang mau melakukan sujud tilawah ini memberikan penerangan di awal saat mau sholat berjamaah bahwasanya nanti akan memakai surat yang mengandung ayat saja, sehingga dilakukannya sujud tilawah tersebut. Jadi jika saat sholat maka imam membaca ayat saja tersebut, hendaknya sujud tilawah, lalu takbir dan sujud, melakukan sujud tilawah. Setelah selesai membaca bacaan sujudnya, lalu membaca takbir untuk berdiri kembali, meneruskan sholatnya. Jika ayat yang dibaca belum selesai, maka imam meneruskan bacanya. Namun jika ayat sudah habis, maka imam meneruskan lagi gerakan sholat. Seperti itu ya anak-anak semua. Sujud yang ketiga itu adalah sujud syahwi. Sujud syahwi itu dalam bahasa Arab berarti lupa. Semua orang pasti pernah lupa. Nah, tentunya dalam beribadah kita pernah memikirkan sesuatu yang membuat kita lupa akan gerakan atau rakaat dan sebagainya dalam sholat. Maka adanya sujud syahwi ini akan melengkapi kita, menyempurnakan sholat kita. Sebab-sebab sujud syahwi itu, yang pertama adalah karena lupa melakukan tasyahud awal. Dari sini berarti kekurangan tadi butuh ditambal ya anak-anak semua. Maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat, karena jika seseorang sudah mengucapkan salam maka berakhirlah sholatnya tersebut. Dan ada yang kedua itu karena kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena adanya kelupaan tadi. Maka dari itu hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam, karena sujud sahwi ketika itu
bermaksud untuk menghinakan setan. Seperti itu ya Nana. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini karena adanya ragu tentang jumlah rakaat. Lupa karena berapa ya rakaat tadi, apakah sudah 2 atau sudah 4. Nah, kita ragu. Nah, misalnya seseorang itu ragu apakah rakaat yang dikerjakan itu sudah 2 atau 3 dan seterusnya, maka ia harus memilih jumlah rakaat yang paling ia yakini. Nah, yakni yang sedikit dan ia menambah sujud sahwi sebelum salam. Lalu sebab sujud sahwi dilaksanakan, sebabnya yang terakhir ini adalah karena kekurangan rakaat sholat karena adanya lupa. Nah, anak-anak semua tadi sudah Ibu jelaskan tentang sedikit mengenai sujud sunnah ya. Dari sujud syukur, sujud tilawah, dan kemudian ada sujud sahwi. Benar sekali. Oke, karena minggu lalu bab keutamaan sholat berjamaah, ulangan hariannya telah Ibu koreksi ya. Dan di sini Ibu akan membagikan hasil ujian tersebut. Oke, semuanya? Oke, nilai ulangan harian tentang keutamaan sholat berjamaah kemarin, nilai tertinggi itu ada 95 oleh Satria. Oke, selamat ya Satria mendapatkan nilai lebih tinggi. Oke, semuanya jangan mau kalah ya. Kemudian urutan nomor 2 itu ada Lutfi, yang ketiga kemudian Anin, 4 Olive, kemudian ada Resta, dan yang terakhir adalah Nesya. Namun Ibu senang karena nilai-nilai kalian tidak ada yang di bawah KKM. Alhamdulillah kalian sudah dapat menguasai materi minggu lalu ya. Semuanya jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, agar dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan dapat bermanfaat kembali untuk orang lain. Nah, materi bab kali ini tidak ada ulangan harian ya. Selamat semuanya. Bab sujud sunnah tidak ada ulangan harian. Oke, senang semuanya? Namun akan Ibu ganti dengan praktek. Oke. Lalu praktek ini adalah, tenang saja, praktek sujud syukur. Subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung waktu dan ini baru sampai 2 orang ya yang mempraktek tentang sujud syukur. Kemudian minggu besok kita akan melanjutkan praktek, kemudian mempelajari bab baru lagi ya. Oke, materi ini jangan dilupakan untuk yang praktek dan yang sudah praktek. Jadi Ibu harap semuanya mengingatnya ya dan bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Lalu karena jam sudah menunjukkan waktu 10 tepat, maka Ibu akan mengajar di kelas lain ya. Untuk itu Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.